Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata atau ingin membahas atau ingin menanggapi salah satu video yang viral. Ya, dan ini masih ada kaitannya dengan Ban Haji Rhoma Irama atau masih ada kaitannya dengan Umi Laila yang viral. Sehingga banyak yaitu saudara Islam kita yang ikut-ikutan melakukan dosa, namun sebagian banyak saudara Islam kita tidak menyadarinya. Kenapa saya katakan demikian? Banyak yang ikut-ikutan menghina, mencaci, mencela, merendahkan namun tidak disadari. Perlu kita ketahui bersama, ketika kita menghina orang, mencela orang, mengolok-olok orang, apa bedanya kita dengan orang yang kita hina? Itu yang perlu kita pahami. Jadi kita sebagai orang Islam, apabila ada saudara Islam kita yang melakukan kesalahan, melanggar, maka kita sebagai umat Islam, meskipun kita orang awam, mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ingin saya luruskan, karena ini saya lihat viral, yaitu ada salah satu dakwanya Ban Haji Rhoma Irama. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, misalnya membangun masjid, meskipun banyak masjid yang dibangun, atau bersedekah dan lain-lain sebagainya, apabila tidak ada amal sholatnya, maka semua amal kebaikannya akan tertolak. Nah, sehingga disinilah banyak orang salah paham, sehingga banyak orang-orang yang menghina dan mencela Ban Haji Rhoma Irama. Dan kita sebagai orang Islam jangan mudah salah paham apabila ada seorang pendakwa yang menyampaikan di dalam dakwanya. Kemudian apabila kita keliru dalam memahaminya, maka kita dianjurkan untuk menanyakan kepada ahlinya, itu kepada alim ulama, sehingga kita tenang dalam mengamalkannya. Jadi seperti itu. Apabila kita merasa dan menyangka Ban Haji Rhoma Irama salah dalam menyampaikan dakwah, maka kita sebagai orang Islam, meskipun kita orang awam, mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat kepada Ban Haji Rhoma Irama dengan cara yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu memberi nasihat dengan lemah lembut, dengan penuh sopan santun. Kemudian yang dibahas Ban Haji Rhoma Irama, karena kita sebagai orang Islam tidak bisa mengingkari itu, yaitu yang disampaikan Ban Haji Rhoma Irama. Saya sedikit ingin meluruskan, karena ada di dalam hadis dijelaskan, apabila seorang Islam ketika sudah meninggal dunia, amal yang pertama kali akan dihisap ialah solat. Apabila amal solat kita diterima, maka seluruh amalan kita akan diterima. Apabila amalan solat kita tertolak, maka seluruh amalan kita akan tertolak. Jadi inilah yang dimaksud Ban Haji Rhoma Irama, seperti itu. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, ketika kita melakukan amal kebaikan, misalnya puasa, sedekah, membangun masjid, intinya berkaitan dengan perbuatan baik, itu semua dicatat oleh malaikat. Dan itu semua terhitung. Akan tetapi harus kita pahami bahwa ada kunci yang harus kita perjuangkan sehingga kita bisa mengambilnya, sehingga kita bisa nanti menikmati, yaitu amal kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amal puasa, amal sedekah, membangun masjid, dan lain-lain sebagainya. Itu semua Allah hargai, namun kita tidak mampu
mengambilnya nanti, yaitu amalan kita tidak mampu nanti menikmati amalan kita apabila kita tidak memiliki, yaitu kuncinya. Apa kuncinya? Yaitu sholat 5 waktu. Jadi ketika kita melakukan amal kebaikan, ya Allah terima. Allah terima semua amal kebaikan kita, zakat dan lain sebagainya. Amal puasa diterima. Tetapi perlu kita pahami, apabila kita tidak memiliki kuncinya, yaitu sholat 5 waktu, maka kita tidak dapat memperolehnya nanti amalan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak membawa amal sholat, yaitu sholat 5 waktu. Itulah yang perlu dipahami. Maka sebelum kita meninggal dunia, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa menjaga sholat 5 waktu, kemudian sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperoleh amalan yang telah kita perjuangkan. Jadi seperti itulah penjelasan saya, bahwa berbuat baiklah sebanyak mungkin, dan insya Allah di suatu saat nanti ketika Allah memberikan kita hidayah kemudian kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu, maka insya Allah kita bisa memperolehnya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.